Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma dan yang dicintai Yang Widi, saya sampaikan Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, Alang Sanjenet yang dikelola oleh Dewa Ayu Dian dan meminta saya untuk membacakan dengan cara yang mudah tentang misteri kematian yang sudah selesai. Kemudian tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan hidup sesudah mati dan juga dengan saya sebagai pengantarnya dengan membaca, yaitu saya mohon izin kepada penulis guru kita Ngakan Made Madrasutta dan Alang Sanjenet memberi judul artikulasi daripada misteri kematian dalam perspektif Hindu, yang pada bagian ini akan saya bacakan apa yang ditulis oleh guru kita di dalam majalah Media Hindu edisi 194 April 2020. Hidup sesudah mati. Di sana pokok bahasanya adalah mengungkap kehidupan sesudah mati dalam geguritan Atma Prasangsa, yang nantinya akan juga saya bacakan, yang disusun oleh guru saya dan juga saudara saya Dewa Suratnyaya. Dia seorang praktisi agama dan juga tamat dari Setah Nusantara, kalau saya tidak tamat. Baik, artikulasi ini saya akan mulai dari kekawin atau Kidung Aji Pelayon. Bagaimana sang penulis membuat artikulasinya, membuat penjelasannya. Kita akan bacakan secara perlahan-lahan karena penjelasannya juga cukup panjang, yaitu kalau saya hitung dari halaman 17 sampai halaman 33. Saya akan bacakan poin-pointernya saja. Baik saudara, pointer-pointer apa saja yang diartikulasikan dari pupuh Aji Pelayon yang sudah saya bacakan secara tuntas. Pertama, sang Atma atau seorang setelah meninggal, sang Atmanya pertama artikulasinya dari kekawin tersebut yang saya bacakan teksnya secara bebas. Pertama, sang Atma mau pamit ke Merajan. Kedua, sang Atma ke Pura Dalem. Kemudian diberi hadiah di sorga, di Swargan diberi hadiah. Kemudian sang Atma bertemu Betara Siwa. Kemudian sang Atma kembali ke bumi untuk melihat badan kasarnya diupacarai pelebon
Itu menurut Kidung Haji Pelayon. Dan kemudian juga guru kita akan melanjutkan bagaimana hidup sesudah mati menurut Weda. Setelah poin-poin tadi terselesaikan, kita akan masuk ke bagaimana hidup sesudah mati menurut Weda. Di situ pointernya yang terpenting adalah mantra menjelang berangkat. Jadi mati itu sudah kepastian, maka menjelang berangkat ada mantranya. Kemudian mantra sebelum berangkat, mantranya apa? Kemudian mantra saat berangkat, itu menurut Weda. Kemudian diceritakan tentang gerbang, pintu gerbang yang akan dimasuki oleh Sang Atma. Kemudian proses kremasi di situ, fungsi Dewa Geni akan diceritakan. Kemudian diceritakan ada jembatan, berarti ada sesuatu yang harus dilalui, ada keterpisahan, maka perlu ada jembatan. Kemudian Sang Atma berjalan, kemudian 2 jalan, kemudian penghantar dan pelindung, kemudian bercerita tentang swargan atau sorga. Kemudian mengapa kita perlu sorga, mengapa kita perlu swarga. Kemudian juga artikulasinya, apakah swarga tempat atau keadaan. Kemudian juga diceritakan neraka. Kemudian inkarnasi, kemudian tentang diartikulasikan tentang moksa. Apa itu moksa? Kemudian perjalanan jiwa dijelaskan lebih lanjut, keberangkatan dari badan. Jadi jiwa berangkat dari badan. Kemudian kembalinya sang jiwa atau sang roh atau sang atma. Pada waktu meninggal, organ-organ bergabung atau menyatu dalam pikiran, dalam manas. Pikiran menyatu dalam prana, prana menyatu dalam jiwa. Keberangkatan orang yang tercerahkan dan yang tidak tercerahkan. Penyatuan relatif dari api dan lain-lainnya. Jiwa mengikuti cahaya matahari. Sifat kebebasan, apa bedanya dengan keadaan sebelumnya? Kemudian artikulasinya dibuat ringkasan. Itu yang nanti akan kita baca secara perlahan-lahan. Untuk mudah-mudahan bisa memberi penghiburan bagi yang ditinggalkan oleh sanak saudaranya yang kebetulan dia berpulang lebih dahulu, apalagi pada masa pandemi ini sangat banyak saudara-saudara kita yang berpulang lebih dahulu. Dan dari Depkes ada daftarnya berapa banyaknya saudara kita itu. Ada sekitar 67.000 selama pandemi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, untuk sebuah penghormatan, saya akan membacakan nama-nama Tuhan yang belum kita kenal di dalam Dersta Bali maupun Dersta Jawa. Tuhan dapat dipanggil Satya Dharma Parayanaya, dapat dipanggil Waradaya,
dapat dipanggil Satpurusa, dapat dipanggil Satya Gunatmana, dapat dipanggil Sadu Wardana, dapat dipanggil Sadujana Posana. Dan nanti akan kita sebutkan nama-nama suci Tuhan berikutnya. Dan Abhignamastu saya sampaikan kisi-kisinya terlebih dahulu sebelum kita memasuki satu persatu dari apa yang akan kita baca di dalam majalah Media Hindu ini. Dan kepada dua penulis Dewa Suranaya dan Ajingakan, saya mohon izin dan mohon restu agar apa yang ditulis dapat dinikmati lebih luas. Dan Astungkara, dan saya tutup dengan Santi Puja Om Santi Santi Santihi Om.